Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita semua Kitab Suci. Dalam studi kita tentang Kitab Amsal, kitab puisi ketiga dalam Perjanjian Lama, kita telah sampai di pasal 26. Dalam episode terakhir, kita mempelajari pasal 25 yang merupakan awal dari bagian baru dari Kitab Amsal. Amsal Salomo yang disalin oleh pegawai-pegawai Hizkia Raja Yehuda. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Amin Helal, selamat datang. Terima kasih. Saudara Muin Bashir, Terima selamat kasih, datang. Brayat. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Amin, saya akan membaca ayat-ayat dari 1 sampai 5 dan kembali kepada Anda dengan pertanyaan. Silakan. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Saudara Amin, mohon ceritakan pada kami tentang gagasan-gagasan utama di dalam ayat ini. Saya melihat dalam ayat pertama gambaran-gambaran yang menjijikkan dalam kehidupan. Hal-hal yang tidak pantas dan tidak terduga, seperti salju di musim panas atau hujan saat panen, itu tidak mungkin terjadi. Jika hujan turun, ini akan menghambat penuaian. Jadi, kehormatan tidak cocok untuk orang bebal. Jadi, tidak pantas memberi kehormatan kepada orang bebal. Ayat kedua, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Orang bodoh menuangkan kutuk, tetapi karena kutuk itu tanpa alasan, itu tidak turun pada kita seperti burung pipit yang melayang. Itu tidak mengenai kita. Tidak mengenai kita. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Ini berarti bahwa orang bebal tidak menanggapi perkataan yang mengoreksi, melainkan menanggapi tongkat. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa ayat 4 dan 5 bertentangan, tetapi pada kenyataannya tidak ada kontradiksi dalam Alkitab. Jika kita mau memahaminya, kita tidak akan bingung. Ayat 4, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Frasa menurut kebodohannya artinya dengan kebodohannya sendiri yang sama. Dengan sifatnya. Dengan sifatnya, jangan meniru orang bebal, jangan menjawab orang bebal menurut sifat bodohnya yang sama, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Artinya supaya kamu menjadi mirip dengan dia. Untuk ayat 5, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Artinya, ketika Anda menjawab seseorang yang bebal, pertimbangkanlah bahwa ia bodoh dan bebal, jangan sampai dia menyombongkan diri dan menganggap dirinya bijak. Misalnya dalam 1 Raja-Raja pasal 22, Ahab ingin Yosafat pergi bersamanya ke medan perang. Semua nabi palsu berkata kepada Ahab, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Yosafat bertanya, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya kita dapat meminta petunjuk? Maka mereka mengutus orang untuk menjemput Mika bin Yimlah. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka. Karena Mika adalah seorang abdi Allah, ia berkata, apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Setelah sampai, bertanyalah Raja Ahab yang jahat kepadanya, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau kami membatalkannya? Jawabnya, majulah.
Dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Jadi ia menjawab raja menurut kebodohannya. Raja ingin pergi berperang, biarkanlah dia pergi. Semua nabi berkata, majulah, baiklah, mari maju. Lalu raja merasa bahwa Nabi Mika mengejek dia dan menjawab dia menurut kebodohannya. Dan raja berkata, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku kebenaran demi nama Tuhan? Maka Mika memberitahu dia kebenaran. Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Oke, Saudara Muin mulai dari ayat 6, siapa mengirim pesan dengan perantaran orang bebal mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Seperti orang menaruh batu di umban, demikianlah orang yang memberi hormat kepada orang bebal. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Siapa mempekerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Jelas bahwa dia berbicara tentang perbuatan orang bodoh. Mohon berikan kami gambaran tentang ini. Ada dua rangkap yang indah dalam ayat-ayat ini dan orang bodoh adalah faktor umum dalam semua dua rangkap ini. Saya akan mencoba menjelaskan perumpamaan ini sehingga kita bisa Silakan. melakukan itu kepadanya. Mematahkan kakinya sendiri dan minum kecelakaan. Artinya bahwa kaki seorang dipatahkan sehingga ia tidak akan bisa berjalan. Perumpamaan kedua, seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh artinya kakinya tidak rata. Jadi bagaimana ia akan berjalan? Perilakunya akan lumpuh dan terganggu. Perumpamaan ketiga, seperti orang menaruh batu di umban, demikianlah orang yang beri hormat kepada orang bebal. Artinya seperti menaruh batu-batu berharga di antara batu-batu tak berharga. Perumpamaan keempat, seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Apa yang akan ia lakukan? Ia akan melukai dirinya sendiri dan orang-orang lain. Mari kita menerapkan ini pada orang bebal. Tatkala Anda memberi sebuah pesan pada orang bebal, ini akan menyinggungmu sebagai seorang utusan dan pesan tidak akan dipahami. Benar. Inilah perumpamaan pertama. Perumpamaan kedua, Amsal di mulut orang bebal. Apakah tujuan dari sebuah amsal? Ia bicara dua kali tentang amsal dalam 4 dui rangkap. Amsal adalah kata-kata untuk menggambarkan kebenaran yang besar, sebuah analogi yang dipahami oleh orang awam, agar dia dapat memahami kebenaran yang besar. Jadi ketika saya mengatakan sebuah amsal kepada orang bebal, dia akan merusak semuanya. Karena perilakunya akan bertentangan dengan apa yang dia katakan. Perumpamaan ketiga seperti orang menaruh batu di umban, demikianlah orang yang memberi hormat kepada orang bebal. Jika Anda memberi hormat, itu sesuatu yang berharga bagi orang bodoh. Ini seperti meletakkan batu mulia di antara beberapa batu yang tidak berharga. Atau seakan menaruh batu-batu di antara sampah tak berharga. Hal terakhir, amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Dia akan melukai dirinya sendiri dengan apa yang dia katakan, karena ketika orang mencoba menghubungkan kata-kata dengan pribadiannya, mereka tidak akan menemukan korelasi dan dia juga akan membahayakan si pendengar. Sejarah kontemporer memberitahu kita tentang salah satu pemimpin yang biasa menyatakan di hadapan rakyatnya, dan karena dia bodoh, tanpa hubungan dengan Tuhan, pidatonya adalah lelucon dan siapapun yang mendengar kata-katanya telah mentertawakannya. Sementara orang percaya yang saleh dan sederhana berbicara secara logis dan mengatakan kata-kata yang bijak, yang tepat. Jadi masalahnya bukan apakah seseorang adalah seorang pemimpin atau orang awam, tapi apakah ia bodoh ataukah bijaksana. Yang bodoh tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Siapa yang bijaksana? Yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Jika saya mengucapkan pesan kepada mereka yang melayani Tuhan, cobalah terlebih dahulu untuk hidup sesuai dengan kata-kata yang Anda ucapkan. Benar. Jika tidak, pesan Anda akan menjadi amsal yang bagus keluar dari seorang yang tidak mengetahui perkara Allah. Tentu cahaya kehidupan memberi pesan yang lebih jelas kepada orang-orang. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah jeda rehat. Saudaraku, aku ingat akan cerita anak yang hilang. Ketika dia memberi makan babi, bagaimana dia tahu dia berada di tempat yang salah dan kembali ke rumah ayahnya. Seandainya setelah dia kembali, dia membawa bersamanya salah satu dari babi yang ia makan, babi tentu saja tidak akan menikmati kehadirannya di rumah bapa. Dan pada akhirnya dia akan kembali ke kawanannya di mana ia berada sebelumnya. Demikian juga semua orang yang munafik di gereja akan terungkap secara spontan. Tidak diragukan lagi banyak yang berpura menjadi anak-anak Allah. Tetapi mereka juga akan kembali kepada kawanannya masing-masing. Berkuasa atasku, ubahkanku,
bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menerima pertanyaan dari hadirin di studio. Ayat dari 13 sampai 16 berbicara tentang kemalasan dan Alkitab selalu mengkritik kemalasan. Bagaimana kita secara praktis menyingkirkan kemalasan dalam hidup kita? Baik, Kitab Amsal berbicara banyak tentang kematian. Kita perlu tahu untuk menghilangkan kemalasan, apakah kata itu menjelaskan kepada kita cara untuk menghilangkan kemalasan dalam kita? Tentu saja, tetapi kita harus tahu dulu bagaimana si pemalas berpikir dan bertindak. Silakan. Masing-masing dari 4 ayat ini memberitahu kita salah satu karakteristik si pemalas. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Dia mengasumsikan kesulitan imajiner. Itu sebenarnya tidak ada. Poin kedua, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Artinya dia bergerak tanpa melakukan apapun, persis seperti pintu berputar pada engselnya, tanpa berpindah dari tempatnya ke tempat lain. Si pemalas itu sama. Dia bergerak di tempat tidurnya tanpa bangun. Dia tidak ingin bangun karena Ia dia tetap tidak lamban. berubah selama bertahun-tahun. Oke, hal ketiga ada dalam ayat 15. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Di sini si pemalas bahkan mengabaikan makanannya. Dia mengubur tangannya di piring dan malas membawanya kembali ke mulutnya. Seperti orang percaya yang malas, siapa yang memegang Alkitab tetapi tidak dapat membukanya untuk membaca di dalamnya. Ini sangat menyedihkan. Ini perumpamaan yang bagus, karena banyak yang bergantung hanya pada para pengkhotbah untuk menerima firman Tuhan. Yang dia lakukan dalam ibadah-ibadah hanyalah bergantung pada pengkhotbah untuk memberinya makan dengan menjelaskan firman. Tapi sedikit yang kembali ke rumah berupaya keras untuk menyelidiki Alkitab dan buku penafsiran untuk memberi makan mereka sendiri. Kita harus sadar bahwa belajar firman Allah membutuhkan pencarian dan juga kerja keras. Ya, hal keempat, dalam ayat 16, si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Si pemalas bijaksana di matanya sendiri. Dia pikir dia memiliki banyak, sementara sebenarnya dia tidak memiliki apa-apa. Saran yang akan kami berikan kepada si lamban adalah menjadi aktif. Alkitab berkata dalam Amsal 6, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya." Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Dia tahu bahwa akan ada musim dingin. Saya akan berkata kepada si pemalas, "Pandanglah Tuhan Yesus Kristus, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana." Hai pemalas, lihatlah Rasul Paulus yang bekerja dengan rajin dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Semoga Tuhan memberi kita aktivitas dan kerajinan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Si pemalas menjadi miskin, dan yang aktif menjadi kaya. Baik, ada juga saran praktis selain saran Anda untuk seseorang yang merasa dirinya lamban, terutama jika dia tidak puas dengan situasinya saat ini, untuk memilih seseorang yang dikenal aktif dan membangun hubungan dengannya seolah-olah yang satu menarik yang lain. Dia harus mengubah kebiasaannya yang dia lakukan sehari-hari. Seperti misalnya, waktu tidur, menonton TV, menjelajah internet, atau kebiasaan-kebiasaan sehari-hari lainnya, sehingga dapat mengubah rutinitas sehari-hari mungkin bisa berkontribusi untuk mengubah kemalasannya. Jika dia menghubungkan dirinya dengan seorang yang aktif dan memintanya untuk bertemu dengannya pada waktu-waktu tertentu untuk bergabung dengannya dalam mempelajari Alkitab, ini akan membantu Kemalasannya. mengubah kemalasannya selangkah demi selangkah. Saudara Muin ayat 20 berbicara tentang kayu dan api. Dikatakan bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Ia mempersamakan penggosip dengan seseorang yang melemparkan kayu ke dalam api. Apa yang Anda lihat? Kata api disebutkan 2 kali dan itu pikiran saya dengan sebuah gereja, itulah jemaat Korintus. Yang ada kecemburuan, perselisihan, dan perpecahan di antara mereka. Ini api. Itu berbahaya. Itu membahayakan dan bakar dan itu tidak pantas
terjadi di sebuah gereja. Tapi yang lebih buruk dari api adalah si penggosip. Alkitab menyamakan penggosip dengan batu bara dan kayu. Dan untuk keberadaan api, ada para penatua waras bijak yang bisa sampai batas tertentu memadamkan api ini dan konflik pun berakhir. Tetapi kehadiran penggosip di tengah-tengah jemaat atau tengah-tengah dua orang yang bertengkar diantaranya ada perpecahan persis seperti beberapa orang yang terus-menerus melemparkan kayu ke dalam api. Dan sebelum dipadamkan, dia melemparkan batu bara ke api sehingga menjadi lebih menyala. Jadi bahayanya tidak hanya di hadapan api, melainkan di hadapan penggosip. Orang yang ingin bergosip dan memancing masing-masing pihak melawan yang lain. Jadi, alih-alih menenangkan situasi, konflik berkobar. Apa solusinya? Solusi utama adalah memadamkan api, tapi solusi yang lebih penting menurut saya adalah untuk menyingkirkan penggosip yang melemparkan batu bara dan kayu ke api dan untuk menjauhkannya dari setiap pertemuan rekonsiliasi mengenai individu atau mengenai gereja. Jika tidak, dia akan melemparkan lebih banyak kayu dan api dan tidak akan pernah berhenti. Alkitab mengatakan, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Dia yang melakukan rekonsiliasi atau mengobati haruslah seseorang yang kerohaniannya menonjol, menenangkan situasinya, bukannya menyalahkannya. Kiranya Tuhan melindungi gereja dari mereka yang mengobarkan konflik dan menambahkan mereka yang rohani untuk menenangkan Ada situasi. sebuah kategori berbahaya lainnya, saudara ayat. Dalam ayat 22, seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Ini berarti bahwa ada orang yang mendorongnya untuk mengatakan apa yang dia katakan. Ini salah. Beberapa bahkan mungkin mengagumi pidatonya seolah seseorang makan sepotong makanan yang lezat. Dia suka mendengarkan perkataan dan hal yang buruk tentang sesamanya. Inilah diantaranya yang mendorong adanya penggosip. Oke, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menerima pertanyaan dari hadirin di studio. Saya punya pertanyaan tentang ayat 23 yang berkata seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati yang jahat. Saya perlu tahu artinya. Oke, Faktanya ini menunjukkan kepada kita sebuah gambaran orang munafik yang tampak elok dari luar, sementara di dalamnya dia bejana tanah rusak. liat. Ya, ia berkata seperti pecahan, periuk bersalutkan perak. Yang dimaksud di sini adalah bagian dari bejana tanah liat yang rusak. Bahan aslinya tanah liat. Yang bahan aslinya dari tanah liat yang dibakar, jadi itu tidak berharga. Tetapi bejana tanah liat itu tertutup oleh lapisan. Lapisan berarti semacam perak yang tidak murni. Sisa-sisa. Sisa-sisa perak yang mengandung ketidakmurnian. Itu terlihat indah seperti perak dari luar, sedangkan bagian dalamnya adalah tanah liat. Orang munafik terlihat elok dari luar, sementara di dalamnya hatinya sangat jahat. Itulah sebabnya Alkitab memperingatkan kita tentang orang-orang munafik. Dalam ayat 25, kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Saya bisa melihat gambaran orang munafik di dalam Yudas Iskariot yang adalah salah seorang murid Tuhan. Itu bertanggung jawab sebagai bendahara. Para murid berpikir bahwa Yudas peduli akan orang miskin dan ingin memberi sesuatu kepada orang miskin di pesta itu. Tetapi ternyata Yudas jahat dan mencintai uang. Ia menyerahkan Kristus dengan imbalan 30 keping perak. Faktanya orang-orang munafik ini sangat berbahaya dan seperti ada koin sejati, ada juga koin yang palsu, ada orang-orang percaya sejati, dan ada orang-orang yang memiliki penampilan saleh tetapi sebenarnya tidak saleh. Bejana tanah liat ditutupi dengan lapisan. Ini adalah pembohong. Orang munafik yang menunjukkan kebalikan dari apa yang ada di dalam dirinya. Yang tidak real. Pada hari penghakiman, Tuhan akan menghancurkan dia dengan tongkat besi dan menghancurkan dia berkeping-keping seperti bejana tukang periuk. Ini memperingatkan semua orang, untuk itu harus ada integritas yang berurusan apa yang ada di hati Anda sama dengan yang ada di bibir Anda. Tidak ada yang akan membuat apa yang ada di luar seperti apa yang ada di dalam,
kecuali dilahirkan dari Allah. Benar. Dilahirkan dari Allah tidak membuat apa yang terbuat dari perak di luar, sementara yang di dalamnya terbuat dari tanah liat, melainkan membuat batin dan luar sama dengan Dia yang berasal dari sorga. Siapapun yang lahir dari Tuhan mudah dibedakan. Anda dapat melihat bahwa Salomo banyak berfokus pada lidah dan ucapan. Iya, Dalam bagian ini yang Anda rujuk, ia menyebutkan bibir, perkataan, mulut, dan lidah 5 kali. Seolah dia ingin mengatakan kekristenan sejati itu adalah tindakan dan bukan kata-kata. iya. Jadi kita harus berhati-hati terhadap siapapun yang banyak bicara. Ayat 27 mengatakan, siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan menimpa dia. Apa yang kita lihat dalam hal berurusan dengan orang lain? Lubang bisa merupakan yang saya buat agar seorang jatuh. Batu itu mungkin berarti bahwa saya menuduh seseorang untuk membalas dendam padanya. Apa yang bisa kita pelajari dari ini? Izinkan saya menjelaskan hal ini dengan menggunakan 2 contoh dari Alkitab. Kisah Haman dan Mordekai. Iya, Haman menggali lubang untuk Mordekai. Dia menyiapkan salib bagi dia yang tingginya sekitar 12 lantai. Dan apa alasan untuk semua ini? Dia ingin buat kematiannya menjadi skandal yang diketahui semua orang. Pada akhirnya Hamanlah yang disalibkan di atasnya. Dan itu menjadi skandalnya sendiri. Juga Daniel orang yang setia dan saleh yang dulu bekerja dan tidak berbicara. Sekali lagi, rombongan buruk yang di sekitar raja yang kami sebut sebelumnya telah menyiapkan penyergapan untuk Daniel. Haman ingin menyalibkan Mordekai di kayu salib dan mereka ingin membuang Daniel ke gua singa. Gua yang ingin mereka gali untuk Daniel, mereka lah yang jatuh ke dalamnya. benar. Siapa menggelindingkan batu, batu itu akan menimpa. Dia. Seolah-olah dia ingin mendorong batu di atas bukit, tapi pada titik tertentu itu tidak hanya akan berhenti tetapi juga akan kembali kepadanya. Oke, baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita telah di akhir episode. Kita akan dengarkan komentar dari hadirin. Apa yang telah kita pelajari dari episode hari ini? Untuk bagian yang berbicara tentang kelambanan, kita belajar bahwa waktu yang ditentukan telah menjadi sangat singkat, jadi kita harus menghilangkan kemalasan dan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Apakah artinya giat dalam pekerjaan Tuhan? Melakukan pekerjaan Tuhan berarti berkhotbah? Atau apalagi yang bisa saya lakukan demi melakukan Tentu pekerjaan saja Tuhan? tidak, ini bisa menjadi sesuatu yang sederhana seperti menyemangati seseorang yang lemah atau seseorang yang membutuhkan dukungan. Tentu saja hidup kita harus menjadi kesaksian bagi mereka yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh lamban, melainkan menunjukkan Kristus dalam hidup kita kepada mereka. Karena kita ini mungkin satu-satunya Injil yang dapat mereka baca. Oke, jadi pekerjaan Tuhan adalah bidang yang luas. Ada pengkhotbah, ada pendeta penuh waktu. Saya dapat mengunjungi orang sakit atau menyemangati seseorang. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ada lagi? Ayat 23 membuat sebuah perbedaan besar bagi saya. Seperti pecahan perluk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Saya suka bergagasan bahwa Tuhan berfokus pada hati, karena manusia dapat memperbaiki perilaku eksternalnya. Tetapi untuk hati, ini adalah pekerjaan yang hanya bisa Kristus lakukan pada kita. Oke, orang selalu tertipu oleh penampilan. Tetapi Tuhan melihat hati. Benar. Terkadang kita fokus pada masalah utama, misalnya bahwa seseorang merasa dirinya malas tetapi tidak dapat mengenali bahwa beberapa hal kecil mungkin menjadi penyebab yang mendasarinya, seperti beberapa kebiasaan atau memanjakan diri dengan beberapa yang tidak sehat, seperti persahabatan yang salah. Kita seharusnya mengurus semuanya meskipun kecil, karena melakukan hal kecil dengan benar akan membantu melakukan hal yang besar dengan benar. Kita harus peduli dengan hal-hal kecil. Banyak yang peduli hal besar dan mengabaikan hal kecil. Ada banyak orang yang pergi ke gereja dan mendengarkan banyak khotbah, tetapi mereka tidak rajin mempelajari Alkitab. Mereka tetap saja lamban dan tidak mencoba berjalan melangkahi waktu. Bertahun-tahun hidup mereka berlalu dan mereka tetap tidak berubah. Hidup mereka seperti demikian saja, tidak ada perubahan. Benar, Gideon sudah mengirik gandum untuk dirinya sendiri. Dia tidak menunggu seseorang untuk melakukan untuknya. Adalah baik bagi seseorang bekerja dan berjerih lelah untuk menggali harta kekayaan Alkitab, daripada hanya mengandalkan dari mendengarkan khotbah saja. Saya menganggap kemalasan sebagai penyakit. Itu menciptakan hambatan-hambatan yang awalnya tidak ada. Tetapi jika kita datang kepada Tuhan meminta Dia untuk menyembuhkan jiwa kita, Ia bisa melakukannya. Baik. Anda mengatakan nasihat yang sangat bagus sebagai solusi untuk kemalasan, untuk mencoba menghubungkan dirinya dengan sebuah grup yang akan menjadi sumber dorongan baginya. Benar. Daniel dan ketiga pemuda itu biasanya saling menguatkan untuk berdoa dan berdiri melawan kejahatan. Tuhan berkati, terima kasih. Tuhan berkati Anda para hamba Tuhan, kita lanjutkan studi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, Alkitab berkata tentang orang munafik, kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada di dalam hatinya.
Artinya jangan percaya orang munafik karena hatinya tidak lurus. Bagaimana Anda bisa mengenali orang munafik? Anda dapat mengenalinya ketika Anda berada dalam persekutuan dengan Tuhan, karena Tuhan akan membuat Anda dapat melihat lebih dahulu untuk berhati-hati terhadap orang di sekitar. Mari kita buka hati di hadapan Tuhan dan mengangkat mata kita kepadanya, meminta Dia untuk membuka mata kita, untuk menjaga diri dari kejahatan sehingga tidak mendatangkan kepedihan atas kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Tuhan besertamu. أحببت أن سيدي يسمع صوتي ودعائي ويستجيب طلباتي فهو مخلصي رجائي أمل نحوي أذنه لذاك أدعوه أنا مدة عمري كلها فهو الإله ربنا الرب صديق قوي كذاك حنان أمين حافظ كل البسطاء مخلص المتضعين يا نفسي قومي وارجعي إلى مقام راحتك إليك أحسن العالي عودي إذا لنعمتك أنقذت نفسي سيدي من شر موت وقلق وقد مسحت أدمعي حفظتني من الزلق في موطن الأحياء أنا أسلك قدام الإله مخبرا بفضله مسبحا طول الحياة آمنت بالحق الجلي لذاك فهت ناطقا وقد تذللت أنا ذلا شديدا فائقا وقلت عند حيرتي لا أرتجي إلا الإله كل سواه باطل ولا رجاء لي سواه. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.